mati. Tapi begitu Anda mendapatkannya, mau ada kompetitor datang nawarin harga lebih murah, nggak bergeming. Ya, nih, ya ini pelajarannya nanti panjang. Nah, satu lagi, tolong, kamu nggak butuh seminar digital marketing. Ini saya agak ekstrim, mohon maaf ya. You don't need digital marketing. Sorry. Mari kita jujur-jujuran. Siapa yang di sini udah pernah ikut seminar digital marketing? Berapa yang sukses? Berapa yang sukses? Ayo, saya tantang. Yang kamu butuhkan itu adalah bisnis strategi untuk era atau untuk dunia digital. Banyak orang-orang tuh latah, oh jualan online harus begini, oh ikut-ikutan, oh harus begini, oh ikut-ikutan, harus pakai Canva Pro, harus bikin, oh ikut-ikutan, langganan, bla bla bla, harus pakai CapCut, langganan. Berapa yang sukses saya tanya? Ayo jujur-jujuran sama saya. Berapa yang sukses? Karena banyak orang cuma belajar digital marketing tapi nggak belajar strategi bisnis. Yang kita butuhkan adalah strategi bisnis di dunia digital, bukan strategi digital marketing. Berapa banyak perusahaan hari ini bangkrut cuma gara-gara ngikutin Tokopedia, Shopee. Katanya kamu harus jualan di sana, kamu baru bisa kaya gitu. Ayo kita jujur-jujuran deh. Berapa yang sukses ikutan seminar digital marketing? Yang kamu butuhkan tuh seminar-seminar yang model seperti ini, strategi bisnis, baru dipraktekkan di dunia digital. Nah, channel itu ada dua ya, online offline nih. Anda harus tahu apa bedanya sosial media sama e-commerce. Ini banyak orang nggak paham. Saya jabarkan perbedaannya. Banyak orang gambar yang sama di Tokopedia dia taruh di Instagram. Padahal Instagram ini di e-commerce maksudnya. Padahal Tokopedia sama Instagram itu dua dunia yang berbeda. Namanya Tokopedia itu marketplace, e-commerce. Sosial media itu Instagram, tujuannya aja beda. Penjualannya bisa soft selling, perang konten, iklan penting, sosial media. Kalau e-commerce hard selling, perang harga, iklan sangat penting. Tipe pelanggan setia, mudah diidentifikasi. Kalau sosial media, kalau e-commerce nggak ada. Terus proses di sini panjang, di sini prosesnya sangat singkat. Banyak orang cuma pengennya ekspres. Nggak ada yang ekspres. 5 menit lagi, selesai. Teman-teman, saya mau kasih Anda bonus. Ini mahal. Saya nanti akan kasih Anda bonus ini. Saya akan ngasih Anda bonus ini, namanya Social Media Content Planner. Mau? Di sini lengkap, yang penting Anda pelajari aja tutorialnya, ada tutorialnya bagaimana cara untuk menggunakan promosi di sosial media. Kalau Anda mau laku. Kalau ada yang nanya sama saya, Coach Tony, gimana caranya sukses jualan di e-commerce? Beli iklan sebanyak-banyaknya. Udah, saya nggak punya. Tapi kalau sosial media, saya punya strateginya. Ya, oke. Kalau sosial media lakukan ini, Anda baca tutorialnya ada semua di sini. Nanti di sini ada banyak feed. Nanti silakan Anda cek, ada drop down setting. Anda baca, cara ngisinya ada semua. Bagaimana Anda harus menentukan audiens persona 1, persona 2, persona 3. Ya, orang marketing Anda harus menguasai ini. Bagaimana konten pilarnya? Nanti Anda harus tahu konten pilar, storytelling atau apa. Nanti di sini Anda bisa belajari. Lalu di sini ada input content plan di sini. Format konten, goals-nya, konten pilar, judul kontennya. Ini supaya sosial media Anda berkembang ya, organik. Konten kalender di sini cara Anda untuk menentukan Anda harus postingnya kapan, ada kalendernya saya udah siapin. Lalu konten dashboard di sini, berapa pencapaian engagement Anda, berapa yang follow, berapa yang forward, berapa yang like. Di sini nanti ada semua. Termasuk nanti di sini juga saya kasih content bucket list, ya, content description, goals-nya apa, content pilar, platformnya apa, format kontennya seperti apa.
Silakan nanti Anda isi, termasuk sampai hook. Hook ini penting. Sosial media ini mainnya hook. Anda cek mana yang cocok buat bisnis Anda. Ada beberapa ngomong kayak gini, gara-gara ini gua jadi lebih. 3 detik pertama itu namanya hook. Kalau Anda bikin video di TikTok, di Instagram, hook ini penting. Definisikan. Pantesan banyak orang sukses pakai cara ini. Nah ya, atau capek nggak sih lu selama ini bisnis begini-begini aja? Nah, gue punya solusinya. Nah, kayak gitu sama ya. Hook ini penting. Nanti Anda pelajari. Bagi Anda yang mau mendapatkan ini, silakan nanti di bahan Anda akan dapat bahannya, dan Anda bisa scan juga sekarang di sini. Silakan Anda scan. Nanti begitu Anda scan, ada link masuk ke Google Drive. Silakan Anda download itu Google Sheet-nya, dan Anda boleh mengerjakan sebagai bahan raker Anda mengembangkan Instagram Anda tahun 2026 dengan organik. Ya, saya kasih semua. Ini benar-benar saya kasih, coach, ini saya kasih isi dapur saya semua loh. Nah, saya siap-siap gak laku ini. Ya, kalau Anda sudah menguasai ini nggak butuh saya lah. Ya. Oke? Ini isi dapur saya keluarin semua buat Anda ya. Silakan nanti Anda pelajari. Foto aja, foto dulu, scan-nya di rumah, foto dulu. Oke, sudah foto ya, foto dulu, scan-nya nanti. Baik, teman-teman, prinsip AIDA, ini prinsip dari semenjak saya kuliah S1 manajemen di Parahyangan Bandung, masih kepake sampai hari ini. Ya, awareness, interest, decision, action. Yang saya cuma mau sampaikan apa? Marketing itu tugasnya dari sini ke sini, strateginya apa? Dari sini ke sini, strateginya apa? Ini ke sini, strateginya apa? Begitu juga di Instagram. Di Instagram, sosial media Anda harus bisa mendefine posting yang ini itu untuk yang mana, begitu loh. Jadi posting itu selalu ada reason behind. Jangan salah. Orang kalau seringkali hanya sembarang posting. Tadi dulu, ini untuk apa? Untuk awareness, untuk interest, untuk decision, atau untuk apa? Untuk action. Seringkali orang cuman action. Yuk beli yuk beli yuk cobain yuk. Terlalu dangkal. Ya, tapi Anda harus kadang-kadang bikin tentang awareness, tentang interest, decision, dan action. Channel distribusi nanti Anda pelajari aja. Semakin banyak, semakin panjang jalur distribusi akan semakin cost-nya semakin tinggi. Tapi semakin jauh distribusi Anda, produk Anda semakin banyak kejual. Sekali lagi ya. Semakin banyak jalur distribusi Anda sampai ke pelanggan Anda, cost-nya makin tinggi. Tapi kemungkinan kejualnya jauh lebih banyak. Biasanya begitu. Semakin dekat Anda, cost-nya makin sedikit. Tapi produk yang kejualnya nggak banyak. Mana yang bagus, coach? Saya nggak tahu bisnis Anda apa. Ya, ada yang bisa langsung, ada yang nggak bisa langsung. Ya, kalau komoditi udah pasti semakin pendek semakin bagus. Kalau komoditi. Tapi kalau barang-barang teknik biasanya ada 2 atau 3 biasa di sini. Barang-barang teknik seperti Bapak itu di sini biasanya. Ya, distribusi strategi. Nah, ada pull, ada push. Waduh, ini nih ya.